Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Apriani, NIM F1C3 218. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kinematika partikel. Pada suatu lintasan lurus, seorang pesepeda menempuh jarak 200 meter dalam 5 sekon, kemudian berbalik dan mendorong sepedanya sejauh 100 meter ke arah titik awal selama 10 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Baik, di sini kita akan menjawab. Diketahui S1 sama dengan 200 meter, T1 sama dengan 5 sekon, S2 sama dengan 100 meter, dan T2 sama dengan 10 sekon. Di sini yang ditanya adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Maka, V sama dengan S per T, S1 tambah S2 per T1 tambah T2, sama dengan 200 meter ditambah 100 meter per 5 sekon tambah 10 sekon, sama dengan 300 meter per 15 sekon. Hasilnya adalah 285 meter per sekon. Kedua, mencari kecepatan rata-rata sama dengan V sama dengan S per T, S2 dikurang S1 per T2 kurang T1 sama dengan 100 meter dikurang 200 meter per 10 sekon kurang 5 sekon sama dengan min 100 meter per 5 sekon dan hasilnya min 20 meter per sekon. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa besaran kelajuan rata-rata adalah 285 meter per sekon dan kecepatan rata-ratanya adalah min 20 meter per sekon. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kinematika GLBB. Berapakah selang waktu yang dibutuhkan sebuah motor untuk menyeberangi jembatan sebesar 25 meter setelah antrian panjang jika percepatannya dari keadaan diam adalah 5 meter per sekon kuadrat secara konstan? Maka diketahui S sama dengan 25 meter, V sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, dan ditanya adalah T. Maka T sama dengan S per V sama dengan 25 M per 5 M per sekon kuadrat. Maka kan di situ M-nya sama. Maka kita coret, tinggal 25 per 5 sekon kuadrat dan hasilnya adalah 5 sekon kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kinematika partikel. Tentukan sudut elevasi Mariam yang pelurunya berkecepatan awal 110 meter per sekon dapat mengenai sasaran sejauh 1200 meter pada ketinggian yang sama. Maka diketahui kecepatan awal atau V0 sama dengan 110 meter per sekon, jarak sasaran X maksimal sama dengan 1200 meter, dan ditanya adalah theta atau sudut elevasi. Maka kita menggunakan rumus X max V0 kuadrat sin 2 theta per G. Maka 1200 meter sama dengan 110 meter sekon kuadrat dikali sin 2 theta per 10 meter per sekon kuadrat. 1200 M dikurang sama dengan 11 sin 2 theta. Sin 2 theta sama dengan 1200 per 11. Sin 2 theta sama dengan 109. Theta sama dengan 109 per 2. Dan hasilnya adalah 54,5. Dan di sini saya akan menjelaskan dinamika 1. Berapakah gaya gravitasi antara dua benda bermassa 6 kg dan 8 kg yang terpisah sejauh 60 cm? Maka diketahui M1 sama dengan 6 kg, M2 8 kg, dan R sama dengan 60 cm, kita rubah menjadi meter yaitu 0,6. Tetapan gravitasi 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dan ditanya adalah F.
Maka kita gunakan rumus Fg sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Maka didapatkan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 6 kali 8 per 0,6 kuadrat sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 48 per 0,36. 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikalikan 133,3. 133,3 itu didapatkan dari 48 dibagi 0,36 sama dengan 8,889,1 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Dan saya akan menjelaskan lagi gaya gesek. Sebuah benda bermasa 2 kg berada di bidang yang memiliki kemiringan 25 derajat dengan koefisien gesekan dengan benda μs sama dengan 0,2 dan μk 0,4. Berapakah gaya gesekan benda dengan bidang? Tentukan besar percepatan dari benda tersebut. Diketahui M sama dengan 2 kg, μs sama dengan 0,2, μk sama dengan 0,4, G sama dengan 9,8 meter per sekon, dan bidang miring sama dengan 25 derajat. Dan ditanya adalah F dan A. Kita akan mencari nilai F terlebih dahulu. Di sini kita ketahui bahwa rumus F sama dengan W per sin θ. F sama dengan 2 sin θ. Sama dengan 2 dikali 9,8 sin 25 derajat. Sama dengan 19,6 dikali 0,422. Dan hasilnya 8,2712. Untuk mencari Fs sama dengan μs kali n. Sebelum mencari nilai Fs, kita terlebih dahulu mencari nilai n, karena nilai n belum diketahui. Maka n sama dengan W cos θ. Sama dengan 19,6 dikali 0,90 sama dengan 17,664. Setelah didapatkan nilai n, maka kita mencari nilai Fs. Di sini kita ketahui bahwa rumus Fs sama dengan μs dikali n. Sama dengan 0,2 dikali 17,64 sama dengan 3528. Karena F lebih besar dari Fs, benda bergerak. Untuk mencari nilai A sama dengan F dikurang Fk per M. Sebelum mencari nilai, kita harus terlebih dahulu mencari nilai Fk. Maka Fk sama dengan μk kali N sama dengan 0,4 dikali 17,64 dan hasilnya adalah 7,056. Setelah dapat nilai Fk, baru kita mencari nilai A. A sama dengan F kurang Fk per M. Kita masukkan nilai F yaitu 8,2712 dikurang 7,056 dibagi 2 sama dengan 1,2152 per 2 dan hasilnya adalah 0,6076 meter sekon kuadrat. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Sebuah ban beratnya 5 Newton didorong 30 meter ke atas sebuah permukaan miring dengan sudut 30 derajat dengan horizontal dengan sebuah gaya konstan F sama dengan 4 Newton yang arahnya sejajar dengan bidang permukaan. Koefisien gesekan antara ban dan bidang 0,4. Tentukan A. Berapakah usaha yang dilakukan gaya F? B. Perubahan energi kinetik. Diketahui W sama dengan 5 Newton, S sama dengan 30 meter, sudut atau θ sama dengan 30 derajat,
F sama dengan 4 Newton searah bidang miring UK sama dengan 0,4. Ditanya A. Usaha F dan B. EK atau energi kinetik. Di sini kita akan menjawab. Untuk mencari A, W sama dengan F kali S sama dengan 4 dikali 30 dan hasilnya adalah 120 Joule. Untuk mencari EK atau energi kinetik, kita berasumsi bahwa G sama dengan 10 meter sekon kuadrat. Kecepatan ban berdasarkan bidang miring 0 meter sekon. Maka Fs sama dengan W kali UK sama dengan 5 kali 0,4 dan hasilnya adalah 2 Newton. Resultan gaya F kurang Fs sama dengan N kali A. 4 dikurang 2 sama dengan 2,5 dikali A, 2 sama dengan 2,5A. A sama dengan 2 per 2,5 dan hasilnya adalah 0,8. Untuk mencari kecepatan akhir ban, kita menggunakan rumus Ft kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S Vt kuadrat dikurang 0 sama dengan 2 dikali 0,8 dikali 30 dan hasilnya adalah 48. Dan kita akan mendapatkan nilai EK, maka kita masukkan rumus EK sama dengan 1 per 2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 2,5 dikali 48 pangkat 2 sama dengan 1,25 dikali 2304 dan hasilnya adalah 2880 Joule. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau tidak jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.